Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat siang semuanya. Ya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Ini Madiun panas menyengat sekali. Tiada angin. Ya, panas sekali. Oke, saya akan mulai titik untuk lambung ya. Titik lambung pertama ya, nanti sampai titik ketiga aja dulu. Titik lambung 1 itu terletak pada 3,5 jun dari sudut alis luar, itu ditarik ke belakang ke arah telinga, itu kurang lebihnya 3,5 jun ya, atau di atas batas tumbuh rambut ya situ, atau bisa juga ditarik dari daun telinga atas itu kurang lebih 1,5 jun ya. Itu nanti di bawahnya jalur kandung empedu, karena di situ ada jalur kandung empedu, kemudian miliknya lambung, di bawahnya lambung nanti ada tri pemanas atau panas rangkap 3 ya, jadi seperti itu. Ini indikasinya itu komnesti otak atau penumpukan darah pada otak ya, khususnya otak pada samping ya, ada temporal, otak temporal samping, kemudian migrain, terus ditambah konjungtivitis atau radang mata berair ya, radang mata yang menyebabkan mata terus berair, ngeres ya, seperti apa kalau orang Jawa namanya ada kelilipan itu ya, tadi getar rasanya, nyeri-nyeri gatal ya, nanti seperti ngeres ya, orang Jawa itu ngeres sambil keluar air mata terus. Kemudian di sini juga untuk tensi mata menaik atau meninggi, kemudian spasme pada jaringan otot-otot kepala dan juga otot-otot wajah. Ini seperti itu ya. Ini teknik freezernya, bisa di fritzen ya, ditekan dulu kemudian di fritzen atau diuyak, kemudian bisa di stroking ya, di stroking ke arah bawah atau ke arah belakang. Di fritzen tergantung nanti dari kasusnya ya, seperti itu ya. Kalau untuk migrain itu biasanya berbalik arah jarum jam ya, ini dominannya itu berbalik arah jarum jam ya, seperti itu untuk fritzennya. Tekanannya pun juga tekanan dalam, tekanan dangkal dan tekanan dalam seperti itu. Kemudian turun untuk titik yang kedua ya, itu di bawah archades ya, sigmoidium atau legokan atau fossa ya, tulang pipi ya, itu di bawahnya maksilaris atau rahang atas belakang. Rahang atas bagian belakang di bawah tulang ada legokan, atau di depannya daun telinga kecil itu, lubang telinga itu tarik ke depan kurang lebih 1 jun ya, itu ada legokan lurus dari titik yang ke 1 tadi. Nah, di sini itu ada untuk indikasinya vertigo ya, vertigo kambuh, ini bisa langsung ditekan sama seperti kemarin usus besar 17 ini untuk vertigo. Terus juga bisa membantu untuk migrain, sakit kepala, kemudian astenia, lemah tenaga pada rahang, berarti rahang sulit untuk membuka menutup ya. Kemudian bisa untuk totok wajah ya, untuk mempercerah wajah ya. Kemudian bisa juga untuk edema atau penimbunan cairan pada area sigmoidium ya, penimbunan cairan ya, penimbunan cairan tuh kebanyakan tembem seperti bibir, wajah tembem, pipi tembem ya, penimbunan cairan ya. Kemudian luksasi rahang atas ya, maksilaris temporal ya, jadi rahang atas lepas ya, rahang atas ini lepas ya, kemungkinan karena benturan bisa ya ini. Tapi ini kalau untuk tunanetra mohon maaf ya, ini ada teknik tersendiri ya, ini untuk tunanetra lebih riskan ya, untuk permasalahan rahang atas ini kalau kita terapi di area sini ya. Kemudian bisa juga untuk radang radang bibir ya, radang bibir khususnya bibir atas, kemudian rahang atas ya, panas pada area rahang ya, seperti itu ya. Terus sulit untuk berkata-kata ya. Kemudian juga perot, wajah perot ya, atau wajah perot itu ya, itu hampir sama dengan lepas ya, wajah perot sulit berkata-kata ya.
Ini biasanya untuk stroke wajah. Ini titik istimewa untuk stroke wajah ya. Ini bisa dilakukan tekanan sambil dibuka, ditutup mulutnya. Kemudian bisa di fritsen berbalik arah jarum jam. Bisa ditekan ya. Jadi seperti itu ya. Dengan tekanan dangkal, dalam maupun tekanan paling dalam. Ya, seperti itu. Kemudian juga bisa titik yang ketiga. Nah, titik yang ketiga itu terletak pada tepi ya, tepi luar ya, tepi luar bagian belakang, tepi luar bagian belakang, rahang bawah ya, jadi seperti itu, tepi luar bagian atau sudut ya, sudut belakang rahang bawah itu ditarik ke depan, kemudian ditarik lagi ke atas ya, ya seperti itu ya, jadi di atas agak ke atas ya pada legokan yang nyerinya sakit sekali itu. Nah di sini untuk torkicolis atau tengengen ya, tengengen, kemudian juga untuk sulit berkata-kata bisa juga, kemudian sulit untuk mengunyah ya, jadi rahang sulit untuk mengunyah atau sariawan ya. Kemudian juga bisa membantu sakit gigi rahang bawah ya, seperti itu ya. Kalau titik yang kedua tadi juga bisa untuk gusi berdarah ya, atau gingivitis radang gusi, kemudian gigi rahang atas ya. Kalau ini untuk rahang bawah, permasalahan gigi di rahang bawah. Kemudian lidah kaku ya, ini untuk titik yang ketiga ini ya. Di sini ini tekanannya sama ya, sama dengan yang kedua tadi ya. Bisa di fritsen, bisa di stroking ya. Ini di stroking ke arah belakang ya, bisa ditekan ya, sambil sorry, sambil mulutnya dibuka ditutup, dibuka ditutup ya, jadi seperti itu. Kalau untuk suara serak sambil diusahakan untuk melatih vokal a i u e o. Nah ini sambil ditekan dari titik kedua dan juga titik ketiga ini bisa ditekan bersama jika terjadi stroke wajah, kemudian sulit untuk berkata-kata. Nah ini ditekan kedua-duanya ya, ditekan kedua-duanya dari belakang ya, dari belakang, kemudian pasien disuruh untuk buka tutup mulut, kemudian untuk berlatih vokal a i u e o ya, jadi seperti itu ya. Ini untuk titik 1 2 3 ini posisinya tegak lurus ya, posisinya tegak lurus ya. Yang ketiga itu dominan ada di rahang bawah, kalau yang kedua dominan ada di rahang atas ya. Lanjut pada titik selanjutnya itu pada lambung keempat. Oke, sorry ya untuk tadi tambahan indikasi pada titik kedua, lambung kedua itu ada permasalahan-permasalahan telinga ya, pendengaran, berdenging dan juga pekak atau berubuk ya. Kemudian pada titik yang ketiga itu ada afasia atau eh, lidah mati rasa ya, seperti mati rasa ya, tidak ada rasanya. Kemudian titik yang keempat ini, fokus titik keempat itu letaknya ada di sisi bawah orbita mata ya, tengah-tengah mata pada tulang lacrimal ya, os lacrimal bawah ya, di bawah orbita mata itu persis itu di situ. Itu untuk hemeropia ya, hemerolapia atau dan juga miopia. Hemeropia itu mata merah atau mata berdarah ya, jadi seperti itu, pendarahan mata. Kemudian hemerolapia, kemudian miopia itu pandangan mata mengecil atau menjauh ya, jadi seperti itu. Ini untuk juga merawat ya titik minus ya, mata minus ya, kemudian keratitis radang mata ya, seperti itu ya. Ini titik istimewa untuk ketajaman mata dan juga untuk apa kedutan ya, titik untuk kedutan mata, kedutan ya, juga membantu tadi apa komnesti mata ya, hemorolapia mata atau pendarahan mata, kemudian ketajaman mata ini fokus ya di sana, di sini. Terus keratitis itu radang kornea panas ya, seperti membesar. Kemudian titik untuk tensi mata naik ya, seperti itu ya, tensi mata menaik, jadi kita harus turunkan di sini. Kemudian turun ya kurang lebih 1 telunjuk kita ya, 1 telunjuk itu ya ada titik yang kelima, jadi di bawahnya titik keempat itu ada titik kelima. Nah, ini untuk neuralgia mata ya.
neuralgia saraf mata. Ini juga untuk minus dan juga untuk plus ya. Kalau titik-titik minus biasanya itu diberikan tekanan searah jarum jam ya. Kalau titik plus itu berbalik arah jarum jam. Kemudian ditambah dengan mata disertai sakit kepala. Kemudian pleuritis kelopak mata. Jadi kelopak mata terasa nyeri dan juga geringgingan pada area mata seperti menebal. Nah, seperti itu. Kemudian radang hidung atau hidung terasa pekak, hidung terasa panas, hidung terasa tersumbat. Kemudian titik yang ini cara menekannya sama ya, ditekan, kemudian bisa di stroking ke arah bawah, bisa di Fritzen. Jadi seperti itu ya. Kalau stroking ke arah bawah, bisa ke arah belakang menuju telinga. Ya. Kedua titik ini bisa ditekan kedua-duanya, bisa diketuk melalui sistem perkusi ya, jadi seperti itu. Ini karena titik totok wajah. Kemudian pada titik keenam ya, lambung keenam itu terletak pada di atasnya UB20 ya, atau di cuping hidung bagian luar atas ya. Nah, jadi kurang lebihnya itu satu satu telunjuk kita ya, satu telunjuk kita di atasnya UB12 ya, seperti itu ya, atau di bawah malar pipi ya, maksilaris ya, di bawah maksilaris itu. Disitulah ini untuk spasme otot-otot wajah. Nah, ini juga untuk stroke wajah, wajah perot ya. Kemudian edema ya, edema pada kelopak mata, di bawah kelopak mata. Kemudian pembengkakan dahi untuk jerawat, perawatan jerawat. Ini untuk kosmetik massage ya. Kemudian membantu hidung tersumbat ya, seperti itu ya. Kemudian juga membantu untuk uh, glukoma ya, jadi membantu untuk permasalahan glukoma atau tensi mata meninggi. Oke, ini bisa dikasih Fritzen, bisa dikasih ketukan ya, bisa dikasih stroking ke arah bawah kemudian tarik keluar. Kemudian titik yang ketujuh itu kurang lebih satu telunjuk dari sudut mulut luar ya, sudut mulut luar ya. Ini diberikan manipulasinya skin rolling, dilipat ya, melipat kulit ya. Ini indikasinya untuk spasme atau kaku pada area otot-otot mulut sulit dibuka, sulit untuk dibuka mulut seperti perot ya, seperti itu. Kemudian juga afasia atau lidah terasa tidak ada rasanya ya, jadi seperti itu ya, tidak merasa apa-apa seperti itu ya. Kemudian ini bisa dikasih tekanan dibuka mulutnya A I U E O sama seperti manipulasi 2 dan 3 ya. Lambung 2 dan 3 sama ya. Ini juga bisa dikasihkan stroking ke arah belakang juga bisa. Juga untuk membantu pembengkakan pada area pipi ya, otot-otot pipi. Kemudian 8 ya. Itu 8 itu dari sudut mulut tarik ke bawah ya, pada rahang bawah, kemudian ditarik lagi agak ke belakang, ada denyut arteri, denyut nadi di situ di sisi bawah rahang bawah itu. Ini dikasih skin rolling ya. Jadi dari sudut mulut tarik ke belakang, kurang lebih nanti di situ ada perbatasan sendi ya, sendi rahang depan dengan sendi rahang belakang. Itu ada perbatasannya ya, untuk buka tutup. Nah, ini juga untuk membantu perot wajah, perot mulut, kemudian untuk eh, radang gusi, kemudian sakit gigi odontalgia, khusus gigi bawah, kemudian radang lidah ya, seperti itu ya. Kemudian juga bisa untuk membantu suara serak. Nah, ini tekniknya bisa di rolling, bisa di stroking, bisa dijapit ya. Ya, ditekan japit sambil ditekan jempol sama telunjuk kita atau jempol sama jari tengah ya, terserah ya, dijapit kemudian mulut dibuka, juga bisa membantu untuk melatih suara A I U E O ya. Sementara itu ya, ini untuk titik 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, oke, saya lanjutkan untuk titik lambung selanjutnya, itu lambung yang ke-9 ya. Lambung ke-9 itu pada antero depan otot jaringan otot sternocleidomastoid ya. Jadi di depannya jalurnya usus besar ya. Ini di depannya usus besar yang ke-18 ya. Kalau usus besar 18 kemarin ada di depan luar jaringan otot sternocleidomastoid leher, kalau ini ada di depannya ya. Jadi seperti itu.
atau dari gulu menjing ditarik keluar sedikit kemudian naik ke atas, kurang lebih setengah jun ya, di situ itu indikasinya adalah emfisema paru-paru. Ini emfisema paru-paru itu sesak nafas disertai rasa sakit ya, dan bersuara seperti mengi itu ya, emfisema paru-paru. Kemudian TBC ditambah dengan tonsilitis ya, radang amandel, kemudian faringitis itu radang tenggorokan yang kalau orang Jawa pancingan untuk menelan sakit dan sulit, itu faringitis, laringitis ya, itu gulu menjing itu ya, itu namanya faring ya. Kemudian ditambah dengan spasme jaringan otot leher, kemudian leher terasa nyeri sakit dan juga membantu untuk torticolis atau tengengan. Nah, kemudian turun ke bawah 2 jun atau di bawah jagun ya, seperti turun dari lambung yang ke 9 tadi. Ini lambung ke 10 itu 2 jun ya, di bawah lambung 9 itu ada radang amandel atau tonsilitis, kemudian ditambah juga radang tenggorokan atau laringitis ya, kemudian dismoa ya, dismoa atau sesak napas ya, seperti itu. Kemudian suara serak ya, dan juga lidah terasa kaku, kemudian sulit untuk merasakan lidah, merasakan afesia ya, lidah merasakan tidak merasakan apa-apa ya. Kemudian juga untuk menambah denyut ya, denyut nadi ya, di sini denyut nadi itu ada di situ nanti untuk stabilitas denyut jantung dan denyut nadi ya. Seperti itu. Ditambah suara serak. Kemudian titik yang ke-11 ya, itu 1,5 jun ya, turun. Nah, jadi ini posisinya antara 9, 10, 11 ini lurus ya. Nah, lurus ke bawah. Ini 11 ini di 1,5 jun dari median tubuh, dari tengah tubuh atau dari incisura dari incisura sibularis ya. Seperti itu ya, sudut dalam atau sudut dalam ya, di atasnya tulang selangka ya, sudut dalam ya, pojok dalam itu legokan dalam itu bagian klavikula tulang selangka bagian dalam itu 1,5 jun dari median tubuh ya. Ini sama ya, ini sama indikasinya dengan titik yang ke-10 ya. Cuma ini menekannya dari atas tubuh bisa posisi duduk bisa ditarik ke bawah dari depan, dari posisi duduk kita ada di depan, kemudian kita cantol dengan jari-jari kita tekan ke arah bawah ya. Kemudian 4 jun dari median tubuh ke arah luar atau ke arah bahu itu ada titik yang ke 12 ya, titik ke-12 ini ada di atas tulang selangka lurus dengan puting susu ya. Ini indikasinya adalah untuk geringgingan ya. Geringgingan anggota gerak atas mulai leher sampai kepala juga ini masuk pada geringgingan ya, atau kesemutan. Kemudian miositis radang otot ya, radang otot kaku dan panas ya, pada area radang otot pundak, punggung, lengan, seluruh anggota gerak atas ya. Ini seperti itu. Kemudian tangan sulit untuk diangkat ya. Tangan sulit untuk diangkat, bahu sulit diangkat, kemudian juga skropulosis dan sakit gigi ya, di sini ya ini. Kemudian turun pada titik yang ke-13 ya, jadi ini melangkah dari klavikula. Tadi itu adanya di klavikula atau di legokan antara trapesius ya, otot trapesius dengan klavikula. Di dalam legokan situ ya, sampai cari titik yang nyeri, ini menekannya ke arah bawah tubuh ya, dari atas tubuh ya ke arah bawah ya. Kemudian nyebrang ada titik yang ke-13 ya. Titik ke-13 itu kurang lebihnya 2 jun dari titik yang ke-12 atau menyeberang itu sampai cari titik yang nyeri di bawah tulang selangka lurus dengan puting susu ya. Ini hampir sama indikasinya dengan titik yang ke-12 ya. Jadi ada neuralgia interkostalis juga, ini untuk radang saraf ya, untuk lemah saraf ya. Lemah saraf pada area interkosta ada tulang-tulang
rusuk, tulang rusuk dada itu, kemudian spasme diafragma bawah perut itu ya, ulu hati, area ulu hati perbatasan antara perut dengan tulang rusuk itu namanya diafragma, ulu hati menyamping luar ya, spasme itu. Terus spasme atau kaku disertai juga geringgingen pada area tulang otot-otot dada, kemudian otot-otot pundak dan otot-otot punggung. Kemudian ada batuk juga ya, batuk, kemudian bronkitis ya, ini bronkis atau radang bronkitis itu ya, radang tenggorokan tapi bagian bawah. Kalau faringitis kan radang tenggorokan bagian jagun atau bulu mencing. Kalau bronkitis itu area pangkal leher itu ya, seperti itu ya. Ini bisa ditekan ke arah dalam. Ini bisa di stroking, bisa ditekan atau dijentep ya, dari luar tubuh ke arah dalam. Nah, berarti posisi terlentang bisa, nanti posisi terlentang kita tekan dengan jari jempol atau jari telunjuk, jari tengah boleh. Nah, nanti digeser ke arah dalam atau di stroking ke arah dalam, stroking pendek, atau ditekan ke arah titik ke-12. Nah, seperti itu ya, sambil bahu digerak-gerakkan. Kedua titik ini bisa dipijat secara bersamaan dengan dijapit antara 12-13, dijapit ya, itu dengan jempol telunjuk ya, kemudian bahu digerak-gerakkan, posisi duduk atau posisi terlentang ya, seperti itu ya. Mungkin ini bisa dipahami semua titik-titik ini ya. Sorry ya. Jadi pada hari ini cukup sampai di sini, titik lambung sampai ke 13. Nanti ada yang kurang paham, tolong untuk ditanyakan ya, seperti itu. Jadi kalau ini koordinatnya adalah puting susu atau 4 cun dari median tubuh untuk titik 12-13. Kalau titik ke-11 itu 1,5 cun dari median tubuh atau tengah tubuh. Oke, terima kasih, matur suwun ya, selamat disimak, dan nanti kalau ada yang kurang paham tolong untuk ditanyakan. Oke, lanjut langsung pada materi ya. Untuk meridian lambung yang ke-13 itu sejajar ya dengan paru-paru kedua, paru-paru kedua pada proses coracoideus. Nah, seperti itu ya. Itu koordinatnya dari puting susu ditarik ke atas, di bawah legokan gitu, tulang klavikula atau tulang selangka itu di situ ya. Di situ ya sejajar dengan paru-paru kedua. Ini titik ini merupakan juga titik istimewa mendampingi titik yang ke-12 atau titik yang di atasnya. Jadi ini titiknya ada di bawah titik yang ke-12 menyeberangi depannya tulang klavikula, terus kemudian turun ke bawah ya. Ini titik ini indikasinya adalah untuk bronkitis secara menahun atau radang pada saluran tenggorokan ya, saluran pernapasan bawah itu. Kemudian ditambah dengan batuk-batuk khususnya pada batuk kering, kemudian spasme jaringan otot diafragma, kemudian ditambah jaringan otot dada, kemudian permukaan leher depan atau tenggorokan ya, atau sternocleidomastoid bagian depan, kemudian pada area punggung. Ini titik ini indikasinya di situ. Kemudian untuk stabilitas pernafasan dan juga denyut nadi atau denyut jantung. Jadi ini titik ini juga ada pengaruhnya, selain paru-paru juga ada pengaruhnya juga dengan permasalahan pada jantung. Jadi seperti itu. Kemudian titik yang ke-14 ya, itu sejajar dengan paru-paru 1. Nah, di bawahnya lambung yang ke-13 ya, sedikit ya dibaca pada interkosta antara 1-2 ya, ini menekannya nanti dijentep ke dalam. Ini nanti pada untuk freezernya kita kasihkan nanti pada waktu video aja, nanti saya kasihkan freezernya. Ya, ini untuk indikasinya di sini ya. Untuk titik yang ke-14 ini adalah komnesti paru-paru. Nanti komnesti paru-paru ya. Komnesti paru-paru itu penumpukan darah pada area paru-paru di luar batas kewajaran ya. Kemudian ditambah dengan pleuritis ya. Pleuritis dan juga permasalahan bronkitis ya, bronkitis juga, kemudian pleuritis ya. Nah, pleuritis itu radang pada area rongga paru-paru dan juga selaput paru-paru. Ini titiknya nyeri ya. Kemudian ditambah dengan sesak nafas. Nah, ini hampir sama dengan mengi ya. Ini mengi yang asli dari paru-paru, bukan dari bronkusnya ya, dari
dari paru-paru ya, seperti ini ya gitu. Ditambah dengan sesak nafas, kemudian pleuritis ya, nyeri dada untuk bernafas sakit, kemudian geringgingen pada area dada atau interkostalis. Ini letaknya di sini ya. Kemudian untuk di antara interkostal 1 dan 2, di bawahnya titik yang ke-13. Kemudian titik ke-15 itu pada ruang interkostal antara 3 dan 4 ya. Jadi seperti itu ya. Ini lurus ya. Itu untuk indikasinya adalah titik yang ke-15 ya. Itu indikasinya adalah batuk ya. Indikasinya adalah batuk ya. Kemudian disertai muntah-muntah ya. Glegeken ya, sendawa ya, di area sini batuk, muntah, glegeken, kemudian rematik ya, rematik pada jaringan-jaringan otot dada dan punggung, kemudian juga leher depan ya. Jadi seperti itu, atau hermatemesis itu muntah-muntah ya. Kemudian turun ini antara 3 dan 4 ini menekannya sama seperti titik yang ke-14 ya, titik yang ke-14, jadi dijentep ke dalam, diarahkan ke arah atas atau di stroking ke arah luar tubuh ya. Nah, seperti itu. Kemudian titik yang ke-16 ya, titik yang ke-16 itu sama letaknya ya, turun sedikit dengan titik yang ke-15 turun sedikit, cuma menekannya ke arah kosta yang keempat ya, ke arah atau ke arah bawah tubuh ya. Ya seperti itu. Ini titik ini untuk komnesti paru-paru, sama seperti tadi komnesti paru-paru, kemudian ditambah dengan emfisema ya. Emfisema itu ngos-ngosan ya, nafas ngos-ngosan ya, seperti itu ya, nafas ngos-ngosan, kemudian atau gangguan gelembung-gelembung udara di paru-paru ya, emfisema itu nanti ini pada sirkulasi pulmonaris, nanti ada pembelajaran tersendiri. Kemudian ditambah dengan enteritis, enteritis itu radang usus halus, kemudian ditambah dengan diare ya, mencret, diare yang encer, diare encer, kemudian ditambah dengan abses, abses itu pembengkakan yang ada cairan nanah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pada area dada dan juga pada area payudara. Kalau perempuan seperti itu ya. Kemudian juga terjadinya tumor mamai ya, atau tumor pada area payudara ya, seperti itu. Kemudian titik yang ke-17, titik ke-17 itu tidak ada indikasi kecuali untuk moksa. Jadi seperti itu, stimulasi moksa ya, seperti itu, pemanas ya. Jika badan terasa pegel-pegel, ini perempuan bisa dikasih moksa di area sini ya. Juga untuk memperlancar ASI, menarik stimulasi ASI. Ya, kemudian titik yang ke-18 ya, titik 18 itu ada pada ruang interkosta 6 atau antara kosta 6 dan 7. Nah, ini di bawahnya puting susu. Ya seperti itu, puting susu. Ini titik indikasinya menekannya tetap ke dalam atau dijentep ya. Kemudian ditarik ke arah luar kalau stroking ya. Semua ke arah keluar tubuh ya. Kemudian titik ini indikasinya untuk mastitis ya. Jadi mastitis itu radang payudara ya, radang puting susu ya. Kemudian radang pada interkosta. Ini juga titik untuk memperindah payudara. Ya, kemudian ASI kurang lancar ya, di arah sini ya, ASI kurang lancar. Kemudian juga ditambah dengan neuralgia ya, sakit, nyeri dan lemah tenaga pada area lengan ya, anggota gerak atas ya, humerus ke bawah ya, lengan, siku, tulang hasta sampai jari-jari. Jadi seperti ini sampai titik ke 18 ya. Ini titiknya tegak lurus mulai 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini titiknya tegak lurus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.